Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku dan teman-temanku yang saya hormati dan saya cintai, bertemu lagi dalam acara ngaji bareng, yaitu pengajian kitab Irsyadul Ibad. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, baik kesehatan jasmani dan sehat rohani, diberikan ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita kirim doa kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruwa'i jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya min masyariqil ardi la magharibiha bariha wa bahriha ila shimaliha wa naususuna syabil qadir jalani qaddasallahu sirrah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina annallaha yaghfir lahum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa a'adda alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ruya an Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin fakultu ya rohibu ma'awwalu darajatin yarqohal muridu qala raddul maudolimi wa khifatu zohri minat tabi'ati fa innahu la yas'udu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw madlamatun. Ruya an Uwais al-Qarni, diriwayatkan atau diceritakan dari Uwais al-Qarni. Annahu qala, bahwasanya Uwais al-Qarni ini adalah salah satu waliyun min auliyaillah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal, sehingga pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berpesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais al-Qarni, kamu minta doanya. Nah,
Uwais Al-Qarni ini adalah termasuk mujabud dakwah, orang yang terkenal jadi artis langit, walaupun di dunianya itu kelihatannya adalah orang yang rendahan. Marartu fi ba'di siyahati birahibin, saya lewat bertemu di dalam sebagian perjalananku atau pengembaraanku, birohibin, ketemu dengan seorang pendeta. Fakultu ya rohib, kemudian saya berkata, wahai rahib, ma'awwalu darajatin yarqohal murid, apa derajat yang pertama yang mana seorang murid itu bisa meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala raddul madzalim, kemudian rohib itu berkata, raddul madzalim, yaitu mengembalikan kezaliman. Ini ya, ketika seorang hamba ingin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah raddul madzalim, mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalimi. Ini perlu, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau hakullah, dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin gampang kita minta tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Tetapi yang sulit adalah meminta maaf kepada sesama manusia. Apalagi kita pernah zalim kepada seseorang, baik itu dalam segi tindakan atau secara ucapan. Bahkan kadang tindakan kita atau ucapan kita menurut kita biasa, akan tetapi menurut orang luar biasa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Muslim yang sejati itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sejati adalah orang yang selamat darinya, baik dari ucapan atau dari tangannya. Artinya orang Muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya, perkataannya dari perbuatan, dari ucapan yang kotor, dari ucapan yang menyinggung. Yang kedua, bisa menjaga tangannya, atau menjaga untuk tidak bertindak semena-mena, menjaga keamanan sehingga saudaranya yang Muslim yang lain merasa aman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada suatu saat bertanya kepada para sahabat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang nomor 4678. Ada sebuah dialog antara Nabi dan para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat, apakah kamu tahu? Apakah kalian semua mengerti siapa orang yang muflis
orang yang bangkrut itu. Jadi tidak hanya di dunia saja, orang bangkrut di dunia ketika dia menjadi pengusaha maka usahanya habis, barangnya habis, modalnya habis sehingga dia mulai dari nol. Bangkrut di dunia mungkin masih kita bisa bangkit. Akan tetapi kalau bangkrut di akhirat, lah ini ya. Kalau bangkrut di akhirat, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, ya, kita membawa pahala ibadah yang banyak ternyata terkuras habis ya, karena nomboki terhadap orang-orang yang kita pernah sakiti. Nabi bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kamu semua tahu apa itu muflis? Definisi orang yang bangkrut itu apa? Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Kemudian sahabat menjawab pertanyaan Rasul tadi, ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita, yaitu orang yang tidak mempunyai uang sama sekali dan orang yang tidak mempunyai harta benda, menurut para sahabat. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza. Terus Nabi menjelaskan bahwa orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Keren, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Akan tetapi orang ini ternyata yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin mengeluarkan zakat, ketika di dunia punya dosa sosial, yaitu ya wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat membawa dosa apa? Pernah mencaci maki orang lain, mencaci maki saudara, mencaci maki tetangga. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang, ya, membuat fitnah sehingga membuat gaduh di masyarakat. Wa akala mali hadza, dan dia datang di hari kiamat ya pernah punya kasus dosa sosial, yaitu memakan harta orang, menipu, mencuri, ya, mengkorupsi dan lain sebagainya. Wasafaka dama hadza, dan pernah di dunia pernah membunuh. Wadoroba hadza, pernah memukul, ya, pernah mencaci, pernah menuduh, pernah memakan harta orang, pernah membunuh, pernah memukul. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin mengeluarkan zakat. Akhirnya bagaimana ketika diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan atau pahala sholat, puasa, zakat yang dia bawa diberikan kepada orang yang pernah ia caci, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia makan hartanya, yang pernah ia bunuh, yang pernah ia pukul.
Wa hadza min hasanatihi. Terus diceritakan dalam hadis ini sampai-sampai ya dia tidak punya kebaikan lagi untuk nambali, untuk membayar dosa-dosa sosial yang pernah dia lakukan. Pahala habis semua. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum. Maka ketika kebaikan orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin zakat, akan tetapi dosa sosialnya sangat banyak sekali, sehingga belum sampai habis dari melunasi hutang-hutang dosanya, sehingga dosa orang yang pernah dizalimi itu punya kesalahan. Maka kesalahan orang yang pernah dizalimi tadi diberikan kepadanya, akhirnya dia masuk ke neraka. Jadi ada orang yang tadinya calon surga tapi gagal karena kesalahan-kesalahan di dunia, yaitu dosa-dosa sosial yang pernah ia lakukan. Kita sejenak mendengarkan azan dulu. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa syaraf wa darajat wa basu maqama Muhammadin innaka la tukhliful mi'ad. Maka saya ulangi lagi ya, betapa sangat besar sekali kerugian ya terhadap kita. Walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tetapi kita tidak bisa menjaga diri kita, omongan kita, perilaku kita. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ketika kita pingin derajat kita itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya syarat yang pertama adalah raddul madzalim, yaitu mengembalikan kezaliman kepada sesama saudara kita. Ya, ketika kita pernah mencaci saudara kita, ya kita dengan harus gagah, harus meminta maaf. Ketika kita pernah mengambil ya duit orang lain dengan jalan tidak benar, maka ya kita harus mengembalikan. Wa khifatu dhuhri minat tabiat, dan ringannya punggung minat tabiati dari
beberapa tuntutan-tuntutan. Ya. Yang kedua adalah khifatu dhuhri minat tabiat, ringannya punggung. Ini adalah kata-kata kiasan. Ketika kita memikul suatu benda, ya, maka ketika benda itu sangat berat, maka istilahnya memikul, ya, memikul beban yang berat. Begitu juga ketika kita ingin meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beban-beban dosa yang kita lakukan, ya, baik itu hablum minallah, ya, yang urusannya adalah hakullah dan hakul adami, maka kita harus ringankan. Karena fa innahu la yas'udu lil abdi amalun, maka sesungguhnya tidaklah akan naik amal seorang hamba wa alaihi tabi'atun aw madlamatun, sedangkan dia masih punya tanggungan-tanggungan, kezoliman, ya, kepada sesama muslim. Ya, bagaimana dia bisa meningkat derajatnya sedangkan dia masih banyak sekali, ya, yang harus dilunasi. Maka lepaskan semua, ya, sehingga ketika kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah. Wal maqalatu tsaniyah, qala Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilina wastima'i kalamil hukama ay al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Kemudian makalah yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama, wajib bagi kalian mujalasatul ulama, duduk bareng, ya, ngaji bareng kepada ulama, yaitu al-amilin, ulama ul-amil. Ya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan orang-orang yang bijak. Maksudnya hukama di sini itu apa? Al-alimina bidzatillahi ta'ala, orang-orang yang tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim, yang benar di dalam perkataan mereka, wa af'alihim, dan pekerjaan mereka atau perbuatan mereka. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan kita itu harus selalu mendekat kepada ulama, ya, dengan catatan yaitu ulamaul amilin, ya, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ya. Karena model ulama itu ada dunia, ada ulamaul akhirah, ada ulamaud dunya. Ulamaud dunya, seorang ulama yang dengan ilmunya dia berusaha untuk mencari kekayaan duniawi, mencari jabatan duniawi yang sifatnya sementara. Dia pintar dalam masalah agama, dia pandai dalam merangkai kata-kata, dia pandai sekali merumuskan suatu masalah. Akan tetapi kalau ilmunya ini tidak diajarkan dengan niat yang benar,
tidak karena dia punya rasa tanggung jawab bahwa dia adalah ulama. Tugas daripada ulama adalah mencerdaskan, menyebarkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ulama dunia yang model ini ya, orientasinya adalah hanya dunia, harta, jabatan dan kekayaan. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, jadi wa na'ni bi ulama dunya ulama usu. Yang disebut ulama dunia adalah ulama usu. Nah, apa itu ulama dunya? Alladzina ya qasduhum bil ilmi at-tawassulu ilal jah wal manzilah inda ahliha. Ulama dunia adalah ulama yang dengan ilmunya dia dijadikan sebuah jaring untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi bersabda, ya, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Siksa yang paling dahsyat, siksa yang paling berat, yaitu adalah orang yang tahu tentang agama, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmu agama tadi. Di antaranya ilmunya hanya untuk menjaring kekayaan, mendapatkan kekayaan. Jadi agama dijual untuk mendapatkan dunia yang sementara. Ini namanya ulama usu atau ulama dunya. Beda dengan ulama ul akhirah. Ulama ul akhirah atau ulama akhirat adalah ulama yang betul-betul ya dengan ilmunya dia berusaha mendidik, mengarahkan manusia, mengarahkan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jalan yang lurus. Ketika suatu masyarakat belum bisa ilmu sholat, dia ajarkan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dibimbing masyarakat itu. Ketika kondisi masyarakat carut marut, dia turun sebagai penyejuk. Sebagai penyejuk yang mengarahkan, menasehati. Dia tidak meminta balasan apa-apa. Karena orientasinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama yang seperti inilah yang harus kita ikuti. Kadang ulama itu tegas. Tegasnya ulama itu bukan bagian dari mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi ketegasan ulama ul akhirah yaitu manakala aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ya, manakala aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dengan cara kalau dia mampu terjun langsung, kalau tidak dinasehati. Sehingga ya masyarakat itu betul-betul terkondisikan. Jadi bukan ulama yang keras itu bukan radikal, tidak. Ini dalam rangka yaitu menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka semakin aturan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di muka bumi ini, maka akan ya terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini yang model-model ulama yang seperti ini yang harus kita ikuti. Ya, ulama ul akhirah.
Makanya di sini dikatakan ya ulama ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua wastima ikalamil hukama, dan mendengarkan kalamnya hukama, ahlul hikmah, yaitu orang-orang yang tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu seluk-beluk ya sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wujud yang ada 20 wujud kita bako, mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan lain sebagainya. Di ulama-ulama yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya kenapa kita harus mendekat kepada ulama. Nabi kemudian melanjutkan fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala yaitu menghidupkan hati yang mati, yaitu dengan cara nur hikmah. Apa itu? Yaitu al-ilmu an-nafi. Saudara-saudara yang saya hormati, hati itu adalah pokok ya organ tubuh manusia. Bahkan hati inilah yang akan menentukan baik dan buruknya seorang manusia. Orang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu dengan qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Maka ibarat tubuh, hati kita itu juga harus butuh vitamin, harus butuh nutrisi. Jangan sampai kita hanya mengurusi tubuh kita saja, organ kita saja, jasad kita saja yang kelihatan secara dohir, ya, tetapi hatinya tidak diurusin. Maka hati itu ya sama butuh konsumsi. Apa itu konsumsinya hati? Yaitu satu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Ini penting. Jangan sampai kita mengurusi tubuh kita saja, ya, mempercantik tubuh kita saja, memperganteng wajah kita saja, tetapi hati kita kotor, tetapi hati kita busuk. Maka orang yang hatinya bersih disebabkan dengan zikir kepada Allah, sering mendengarkan kalam-kalam ulama, kalam-kalam hukama, maka dalam berbicara itu akan terarah, akan teratur, dia punya rem. Karena apa? Hatinya bersih. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu adalah segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu menjadi baik, maka akan baiklah semua jasad. Apabila rusak, maka rusaklah semua. Karena apa? Ya, hati adalah ibarat raja, jasad adalah ibarat pasukan. Di dalam kitab Talbisu Iblis, ada kitab Talbisu Iblis ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Beliau menggambarkan hati itu adalah ibarat cermin. Cermin di mana ya, yang berada di dalam sebuah benteng, yang mana cermin ini akan selalu bisa mengintai serangan-serangan musuh yang berada di luar benteng tadi. Maka disinilah yang namanya setan, yang namanya iblis akan selalu
bagaimana membuat cermin itu kotor. Akan selalu membuat cermin itu kotor sehingga ya, ketika cermin itu kotor, ketika cermin itu sudah busang, udah usang, dia tidak bisa mendeteksi lagi serangan yang ada pada luar daripada benteng tadi. Ya. Sehingga apa? Segala kotoran-kotoran, segala penyakit-penyakit yang dibawa oleh setan, dia bisa masuk dan bisa menjebol karena apa? Sensor, yaitu berupa cermin itu sudah kotor, sehingga gampang kita menuruti hawa nafsu. Kata menurut Imam Syekh Ibnu Athaillah, ya, beliau berkata, bagaimana hati itu akan bersinar, padahal hati itu adalah tempat cermin, ya, atau tempat di situ memantulnya cahaya ilahi. Ketika gambaran-gambaran selain Allah itu masih ada di dalam hati seseorang. Bagaimana dia kaifa yarhalu ilallah? Bagaimana dia bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya masih terbelenggu oleh syahwat dan hawa nafsu? Maka sangat susah sekali kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya yaitu dengan cara mendekat kepada ulama, dengan cara mendengarkan ucapan-ucapan orang yang diberikan hikmah, yaitu orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah akan menghidupkan hati seseorang yang telah mati, yaitu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, yaitu ilmu manfaat. Kama yuhil ardo al mayyita bima il matar, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang gersang, yang mati, dengan air hujan. Bumi ketika tandus tidak bisa untuk dijadikan lahan untuk bertani, untuk bercocok tanam. Tidak subur, gersang, tidak menghasilkan sesuatu yang manfaat. Seperti halnya hati, ketika hati kita gersang, ya, kotor, maka susah untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan nasihat, tidak mudah menerima nasihat. Yang ada adalah keras hatinya, selalu membangkang, ya, selalu menentang. Karena apa? Hatinya keras. Seperti halnya bumi yang keras, dia tidak bisa menerima apa-apa. Maka harus disiram hati itu, ibarat bumi yang kering korontang disiram dengan air hujan. Hujan satu malam itu bisa menyuburkan tanah, sehingga tanah ini bisa menghasilkan beberapa macam tanaman, sehingga bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka saudara-saudara, ya, pentingnya menjaga hati, ya, karena hati ini adalah pokok bagi manusia. Seberapa bersih hati seseorang, maka seberapa dia akan bisa bertindak dalam kebaikan. Seberapa kotor hati seseorang, maka dia bisa diukur seberapa kejahatan yang ia lakukan. Wa fi riwayati Tabrani, dan di dalam riwayatnya Imam At-Tabrani an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubaro wasailul ulama wa khalitul hukama. Ya, jalisul kubaro,
duduklah kalian semua kepada orang-orang yang besar pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wasailul ulama, dan bertanyalah kalian semua kepada ulama, wa khalitul hukama, dan ya campurlah, duduk barenglah ya kepada orang-orang yang bijak, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ini adalah anjuran kita ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar kita selalu mendekat kepada ulama ul-amilin, al-ulama warasatul anbiya ya, agar supaya apa? Agar supaya hidup kita terkontrol, agar supaya hidup kita itu terarah. Dulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu bertanya langsung kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal, zaman sahabat semuanya meninggal, masih ada namanya tabiin, terus tabiin. Nah sekarang kita tidak bisa menemukan, tidak bisa bertemu langsung dengan sahabat, tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan tetapi Nabi masih mewariskan atau melanjutkan estafetnya, yaitu kepada siapa? Itu kepada ulama. Ulama inilah ya yang harus kita jadikan panutan. Orang itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena punya ilmu. Nah, kita punya ilmu gara-gara ya sering bertanya kepada orang yang pintar, kepada ulama. Bagaimana seseorang itu bisa mendekat kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu? Maka jelas Al-Qur'an mengatakan ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut ya kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Karena apa? Ulama inilah orang yang tahu hukum, ya, tahu halal haram, ya, orang yang tahu bagaimana dia bertindak. Maka seyogyanya, dan ini adalah sebuah kewajiban, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada ulama. Ya, siapapun orangnya, ulama bentuknya bagaimana? Ya, apakah itu ulama ya yang dari Timur Tengah atau dari ulama Jawa? Di mana ada sebuah karakteristik ulama yang selalu berprinsip memegang teguh erat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah dia. Karena ulama yang model seperti ini atau ulamaul akhirah adalah sebagai lampu, sebagai penuntun kita ya menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang awam tentang masalah agama. Maka masih ada obor yang bisa kita pegang, yaitu ulamaul amilin ya, yang mana al ulama warasatul anbiya. Jangan sekali-kali lepas daripada ulama. Ya, kalau kita lepas dari ulama, maka hidup kita tidak akan teratur, hidup kita tidak akan beres. Jangan sampai tubuh kita, jasad kita itu seperti bentuk manusia, akan tetapi kelakuan kita bukan seperti manusia. Ya, intinya kalau kita mau selamat, ya kita harus berpegang teguh kepada ulama, mendekat, mengaji dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai kita sowan kepada ulama hanya minta doa, Pak Kiai minta doanya. Ya, usaha saya lagi bangkrut. Boleh seperti itu, boleh. Ya. Tetapi yang lebih
baik adalah kita bertanya, ya, meminta solusi. Ketika kita punya permasalahan yang sangat rumit, baik itu pekerjaan, bukan hanya dimintai doanya saja. Ya. Setelah dapat doa kemudian selesai, tidak. Ada yang lebih besar daripada doa, yaitu apa? Nasihat. Ya. Nasihat dari ulama, nasihat dari orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu nasihatnya akan, ya, membekas kepada diri kita. Sehingga dengan nasihat itu kita bisa, ya, mempunyai motivasi bagaimana caranya kita melangkah, bagaimana caranya kita bertindak. Ya, kalau kita tidak tanya, kalau kita hanya sowan ke kiai hanya minta doanya saja, ya walaupun itu boleh tapi kurang tepat. Minta doanya sekaligus minta nasihat, Pak Kiai, ini sebaiknya saya bagaimana dalam hidup ini, apa yang saya kerjakan. Ini jadi agar supaya hidup kita itu selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang saya hormati, ya. Sampai di sini saja pengajian rutin, pengajian via online. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada saya pribadi, kepada keluarga saya, ya, kepada teman-teman dan saudara-saudara yang mendengarkan. Ayo kita belajar bersama, ya, kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Kita belajar bersama-sama, ya. Jangan, ya, saya pribadi bukan untuk menggurui. Jujur saja, saya bukan apa-apa, ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa. Ayo kita amalkan bersama-sama, ya. Semoga kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari semua penyakit, dari semua cobaan. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini yang sampai sekarang belum selesai, ya. Semoga kita disehatkan badan kita sehingga kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala hakul ubudiyah, yang mana, ya, ini adalah sebuah modal yang kita punya, yaitu apa? Jasad yang kita punya adalah modal untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, ya. Apa yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana, baik hajat dunia dan akhirat. Ya Rabbana ta'arafna wa bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan likulli khawbah wastur lanal aurati wa aminir ro'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajmah amin rabbi asma
fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nakhda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa ali wa sahbi adadatosi sukhbi walhamdulil ilahi fi bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fi bad'i wa tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.